Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah PPSDM akan presentasi mengenai hasil diskusi kami mengenai pembahasan materi pengembangan SDM. Sebelum kita mulai presentasi, saya mau memperkenalkan anggota dari kelompok 6, yaitu yang pertama Failia Rohimatul Fatikah dengan NIM 2019 11530. Yang kedua Frito Tunisa dengan NIM 2019 11532. Dan yang ketiga Sumekar Prakosa dengan NIM 2019 11538. Yang keempat Norija Fatmawati dengan NIM 2019 11543. Yang kelima Akadiani Farismawati dengan NIM 2019 11546. Yang keenam ada Abdul Mahmud Ariski dengan NIM 2019 11552. Baik, selanjutnya pengertian SDM. Pengembangan sumber daya manusia adalah kegiatan perusahaan atau organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dari SDM-nya dalam kurun waktu tertentu. Sumber daya manusia juga dapat diartikan sebagai subfungsi yang paling proaktif karena dimulai pada tingkat identifikasi kebutuhan pelatihan, melakukan survei keadaan, hingga melakukan program pelatihan. Jenis pelatihan dan pengembangan SDM. Jenis pelatihan dan pengembangan SDM menurut Shimamura 2006-278. Yang pertama yaitu pelatihan keahlian atau skill training, merupakan pelatihan yang sering dijumpai dalam organisasi. Program pelatihannya relatif sederhana, yaitu kebutuhan atau kekurangan diidentifikasi melalui penilaian yang jeli. Kriteria penilaian efektivitas pelatihan juga berdasarkan pada sasaran yang diidentifikasi dalam tahap penilaian. Yang kedua yaitu pelatihan ulang atau retraining, yaitu subset pelatihan keahlian. Pelatihan ulang yang berupaya untuk memberikan kepada karyawan keahlian-keahlian yang mereka butuhkan untuk menghadapi tuntutan kerja yang berubah-ubah, seperti halnya tenaga kerja instansi pendidikan yang biasanya bekerja menggunakan mesin ketik manual yang mungkin harus dilatih dengan mesin komputer atau akses internet. Yang ketiga yaitu pelatihan lintas fungsional atau cross-functional training, yaitu melibatkan pelatihan karyawan untuk melakukan aktivitas kerja dalam bidang lainnya selain dan pekerjaan yang ditugaskan. Yang keempat yaitu pelatihan tim, merupakan bekerja sama yang terdiri dari sekelompok individu untuk menyelesaikan pekerjaan demi tujuan bersama dalam sebuah tim kerja. Yang terakhir, yang kelima yaitu pelatihan kreativitas atau kreativitas training, yaitu berdasarkan pada asumsi bahwa kreativitas dapat dipelajari. Yang dimaksud adalah tenaga kerja diberikan kepada peluang untuk mengeluarkan gagasan sebebas mungkin yang berdasarkan pada penilaian rasional dan biaya yang lainnya. Metode pelatihan dan pengembangan SDM. Pelatihan dan pengembangan SDM ini perlu melalui metode yang tepat agar perusahaan bisa memiliki karyawan-karyawan yang handal untuk membantu perusahaan. Metode-metode pengembangan SDM antara lain adalah yang pertama, pelatihan atau training. Pelatihan atau training adalah metode di mana metode pengembangan yang biasa dilakukan setiap perusahaan. Melalui metode ini, para karyawan diharapkan semakin terampil dalam melakukan tugasnya. Yang kedua yaitu magang. Melalui metode magang, para karyawan baru dilatih untuk mengerjakan apa tugas yang akan dilakukannya kelak. Karyawan baru tentu belum menguasai medan tempur, karenanya perlu didampingi terlebih dahulu agar nanti siap diterjunkan dalam pekerjaannya dengan keterampilan dan wawasan yang dibutuhkan. Magang umum diadakan di setiap perusahaan sebagai langkah awal untuk mempersiapkan diri. Yang ketiga yaitu pendidikan. Melalui metode pendidikan, perusahaan memberikan pendidikan formal kepada para karyawan atau memberikan kesempatan pada karyawan untuk melanjutkan pendidikan agar karyawan tersebut memiliki kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang keempat yaitu rotasi kerja. Metode rotasi memberikan kesempatan pada karyawan untuk merasakan variasi pekerjaan sekaligus untuk mengetahui divisi mana karyawan tersebut cocok untuk ditempatkan.
Yang kelima yaitu studi banding. Metode ini adalah metode pengembangan SDM dengan cara mengevaluasi atau membandingkan sistem kerja yang selama ini berjalan di suatu perusahaan dengan sistem kerja standar atau berlaku di tempat lain. Melalui metode ini, perusahaan akan mendapat gambaran efektif apa sistem kerja terhadap produktivitas yang diperoleh. Yang keenam yaitu uji kompetensi. Metode ini dianggap perlu dilakukan untuk mengetahui kualitas karyawan selama ini. Uji kompetensi bisa dilakukan oleh perusahaan sendiri atau oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. Yang ketujuh yaitu coaching. Metode ini adalah metode pelatihan atau pembimbingan. Seseorang ditunjuk untuk membimbing karyawan lain. Tujuan dari metode ini yaitu untuk meningkatkan keterampilannya dalam bekerja. Yang kedelapan yaitu outbound. Melalui metode ini dilakukan dengan tujuan untuk mempererat silaturahmi di antara karyawan di semua level. Pada kegiatan ini biasanya dibagi ke dalam kelompok-kelompok yang anggotanya berasal dari divisi lain. Analisis SWOT dalam pengembangan SDM. Analisis SWOT adalah suatu cara yang sering perusahaan gunakan untuk melihat gambaran singkat keseluruhan perusahaan yang meliputi satu, kekuatan atau strength adalah keuntungan sumber daya perusahaan terhadap pesaing dan kebutuhan dari pasar yang ditawarkan atau ingin ditawarkan perusahaan. Yang kedua, kelemahan atau weakness adalah keterbatasan atau kekurangan dari satu atau lebih sumber perusahaan atau kemampuan perusahaan terhadap pesaing yang mempengaruhi kinerja. Yang ketiga, peluang atau opportunities, yaitu situasi utama yang menguntungkan bagi lingkungan perusahaan. Tren merupakan kunci sumber peluang. Identifikasi atas segmen pasar yang dilewatkan sebelumnya, perubahan dan peraturan undang-undang, perubahan teknologi, peningkatan hubungan pembeli dan pemasok, yang merupakan salah satu peluang bagi perusahaan. Yang keempat, ancaman atau threat merupakan situasi yang tidak menguntungkan bagi perusahaan, masuknya pesaing, pertumbuhan pasar yang lambat, dan meningkatnya kekuatan tawar-menawar pembeli atau pemasok, teknologi yang belum maksimal, serta peraturan pemerintah juga menjadi ancaman bagi suksesnya suatu perusahaan. Faktor yang mempengaruhi pengembangan sumber daya manusia. Menurut Pransa 2014 159, terdapat dua faktor yang mempengaruhi pengembangan sumber daya manusia, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam organisasi yang meliputi 1. Visi organisasi. Setiap visi dari suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh pengembangan sumber daya manusia. Seringkali visi menjadi bayangan dalam pencapaian tujuan suatu organisasi. Yang kedua, misi organisasi. Misi merupakan tahapan pencapaian visi. Misi merupakan arahan penting yang perlu dilakukan sehingga visi bisa tercapai. Yang ketiga, strategi pencapaian tujuan. Strategi menggambarkan bagaimana secara operasional misi yang telah dibuat dapat dilaksanakan. Maka dari situ strategi yang baik perlu didukung oleh seluruh sumber daya manusia yang ada. Yang keempat, sifat dan jenis kegiatan. Sifat dan jenis kegiatan yang akan diterapkan sangat penting pengaruhnya bagi pengembangan sumber daya manusia. Karena karyawan yang bekerja di bidang operasional tentu akan berbeda pekerjaannya dengan karyawan yang bekerja di bagian manajemen. Yang kelima, teknologi. Teknologi mampu mendayagunakan teknologi yang sedang berkembang secara bijak. Maka organisasi tersebut akan dengan mudah menyelesaikan pekerjaannya baik dari segi waktu maupun tenaga yang digunakan. Kemudian faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar organisasi yang berpengaruh terhadap pengembangan sumber daya manusia yang menyangkut 1. Kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah dalam membuat peraturan-peraturan merupakan arahan yang mesti dipertimbangkan karena kebijakan-kebijakan tersebut akan dapat mempengaruhi program pengembangan sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Yang kedua, sosio-budaya masyarakat. Dalam pemberian suatu pengembangan sumber daya manusia, faktor sosio-budaya masyarakat tidak dapat diabaikan karena seperti yang telah kita ketahui, latar belakang sosio-budaya masyarakat berbeda-beda.
Maka dari itu, seseorang manajer harus bisa menyesuaikan dengan keadaan jenis pengembangan yang akan diberikan kepada karyawannya. Yang ketiga, pengembangan ilmu pengetahuan. Seiring dengan perkembangan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan sangat dinamis dan setiap organisasi harus bisa beradaptasi. Karyawan harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang harus berkembang. Yang keempat, pengembangan teknologi. Seiring dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi berkembang sangat pesat dan setiap organisasi harus bisa beradaptasi. Karyawan harus mampu menyesuaikan dirinya dengan perkembangan teknologi yang akan terus berkembang. Sedangkan menurut Marwansyah menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan sumber daya manusia adalah 1. Dukungan manajemen puncak, 2. Komitmen para spesialis dan generalis dalam mengelola sumber daya manusia, 3. Perkembangan teknologi, 4. Kompleksitas organisasi, 5. Gaya belajar, 6. Kinerja fungsi-fungsi manajemen SDM lainnya. Berdasarkan dari beberapa pendapat yang dikemukakan oleh beberapa ahli, maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang cocok dalam penelitian ini yang mempengaruhi pengembangan sumber daya manusia meliputi visi, misi, motivasi, perbedaan individu, perkembangan teknologi, dan metode penelitian dan pengembangan. Sekian dari presentasi kelompok kami, terima kasih.